Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Ya, kemudian kita masuk pada bahasan selanjutnya berkaitan dengan berkata tentang Al-Quran dan menafsirkannya tanpa ilmu atau memperdebatkannya. Hadirin sekalian, ada sebagian orang yang ketika dia berbicara tentang Al-Quran, baik dia orang yang berilmu atau sampai orang awam sekalipun, ketika dia berbicara tentang Al-Quran, dia menafsirkan Al-Quran, ada sebagian memang yang tidaklah lain ketika dia berbicara, dia menggunakan logika. Artinya ketika dia menafsirkan Al-Quran, tidaklah ia tafsirkan kecuali sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Dan dia memang tidak mempunyai basic dalam tafsir misalnya. Tapi berani berbicara tentang tafsir. Ini bahaya sekali. Ini bahaya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya menafsirkan Al-Qur'an dan menjadikan logika sebagai basisnya, satu-satunya basisnya, hukumnya adalah haram. Kenapa demikian? Bisa sesat. Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu bisa sesat. Kalau dia panutan, bisa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Itu dampak yang akan ditimbulkan kalau menafsirkan Al-Quran tidak dengan ilmu. Hanya menggunakan akal semata. Iya. Bahkan ini zamannya AI ya. Luar biasa gitu kan kalau perkembangan AI sekarang. Apapun yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, semua sudah tersedia. Teknologi itu mempermudah semua pekerjaan kita. Semua dipermudah gitu kan. Mungkin dulu kalau buat karya tulis itu ribet ya, ribet. Mesti punya banyak referensi. Mesti diam di perpustakaan cari referensi. Tapi sekarang kan enggak. Teknologi memudahkan kita. Orang hanya duduk di rumahnya, buka gawai, buka laptop, ada jaringan internet, udah bisa dia menciptakan sebuah karya tulis. Berangkat dari teknologi. Banyak tuh ya chat GPT misal. Ini anak bukan promosi ya, cuman bilang gitu. Ini bagian dari perkembangan teknologi. Ada chat GPT, ada yang namanya apalagi itu ya, Gemini ya. Macem-macem. Di WA pun ada juga kan AI-nya. Ini kebetulan di HP Anda juga muncul gitu. AI ya. Jadi apapun yang kita tanyakan dia bisa jawab gitu loh. Ini kemudahan. Namun jangan sampai kemudahan ini justru menghancurkan kita gitu loh. Ada nggak yang menafsirkan Al-Quran menggunakan AI? Pakai ChatGPT kah? Pakai Gemini kah? Pakai apa lagi? Ada nggak? Kemungkinan ada. Tapi satu poin yang mesti kita tahu hadirin. Ketika kita hanya mengandalkan teknologi, apalagi dalam hal tafsir Al-Quran, itu dia bisa benar, bisa salah. Kalaupun jawabannya benar, kita tetap salah. Karena itu bukan jalan yang benar gitu loh. Itu bukan jalan yang benar. Meskipun hasilnya itu benar. Maka ya gak usahlah bermudah-mudahan misalnya tafsir
Cari misalnya tafsir ayat pertama surah Al-Baqarah, tafsir cari di ChatGPT. Itu kan ayat mutasyabihat ya. Cari. Memang ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu ya. Ada. Tapi kan kita kembalikan lagi maknanya kepada yang sebenarnya. Maksudnya hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ayat-ayat mutasyabihat itu yang pastinya gitu loh. Maka hati-hati. AI, teknologi itu bisa membantu, tapi di sisi lain dia bisa menjadi barang yang merusak kita. Dia seperti pisau bermata dua, tajam. Kalau benar kita manfaatinnya, ya bagus. Kalau nggak benar, ya kita yang rusak. Hadirin sekalian, di sini Syaukalawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan larangan menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'un al-Qur'ana ala sab'ati ahrufin, fa'ayyuma qara'tum asabtum wa la tamarau fihi fa innal mira'a fi kufrin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bacalah Al-Quran dengan 7 huruf. Dengan yang mana saja yang kalian membacanya, kalian benar. Janganlah kalian menjadikannya bahan untuk berdebat. Karena sesungguhnya memperdebatkannya adalah perbuatan kufur. Ya. Jadi, kita tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai bahan perdebatan. Ada orang mungkin yang berkeyakinan, misalnya dia meyakini teori Darwin misalnya, yang mengatakan bahwasanya manusia itu dari monyet, ya, berasal dari monyet. Tapi Al-Quran menyatakan itu teori yang keliru. Satu, yang pertama, ada orang yang bertahan dengan apa yang dikatakan Al-Quran, ada orang yang tetap bertahan apa yang dikatakan Darwin, debat. Kalau orang sudah debat, pasti yang mereka cari adalah kesalahan. Dan fatalnya, orang yang mendukung teori Darwin, otomatis dia akan menolak apa yang disampaikan oleh Al-Quran gitu kan. Itu. Memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas dalam Al-Quran itu nggak boleh. Kan udah jelas ya. Asal-usul manusia itu Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Allah yang sebutkan. Informasi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi manusia dari monyet datangnya dari manusia. Siapa kira-kira lebih unggul? Coba pikir dengan logika. Kira-kira siapa yang unggul? Informasi yang datang dari Allah lah. Kan yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Sehingga yang tahu hakikat, asal usul, dan segala sesuatunya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Udah selesai. Tugas kita terima dan imani saja. Nggak usah bilang, tapi menurut ilmuwan ini begini, begini, begini. Nggak bisa. Menyandingkan Al-Quran, ya, itu datangnya dari Rabbul Alamin dan pendapat ahli yang berasal dari manusia. Dan itu bertentangan, itu tidak bisa. Kalau kita mendukung salah satunya, mesti ada salah satu yang dilepehin gitu loh. Ada salah satu yang dibuang. Kalau kita di pihak apa yang disebutkan Al-Quran, otomatis yang bertentangan kita lepehin. Kalau kita di pihak ilmuwan dan pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran, otomatis yang ada di Al-Quran kita lepehin. Dan semua sikap ada konsekuensinya. Semua sikap ada konsekuensinya. Maka kalau sudah datang dari Al-Quran dan final,
jangan lagi diperdebatkan. Ya, adapun berkaitan dengan kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya baca Al-Quran dengan 7 huruf. Tentu dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Apa maksudnya dengan baca Al-Quran dengan 7 huruf? Ya, misalnya disebutkan oleh Ibnu Hayyan mengatakan bahwasanya ya, para ahli ilmu atau ulama itu berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan 7 huruf itu. Sampai-sampai kata beliau, para ulama itu terbagi menjadi 35 pendapat di dalam menyikapi hadis tersebut. Berapa? 35 pendapat. Sedangkan dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, tidak kurang dari 40 pendapat tentang makna baca Al-Quran dengan 7 huruf. Jadi ini kita tidak bahas tentang ini, mungkin kita bahas pada kesempatan yang lain gitu kan. Kita bahas pada kesempatan yang lain. Tapi fokus kita adalah berkaitan dengan larangan menafsirkan Al-Quran menggunakan logika, menggunakan pendapat sendiri. Mungkin ada sebagian orang ketika dia berbicara tentang Al-Quran, yang keluar dari lisannya itu bukan hadis. Yang keluar dari lisannya itu dan menjadi ciri utamanya adalah menurut pendapat saya. Bayangkan, dia menafsirkan wahyu dengan kalimat menurut pendapat saya. Dan itu bisa menyesatkan. Bisa saja menyesatkan. Coba antum bayangkan. Salat itu di antara maknanya adalah doa. Salat itu di antara maknanya adalah doa. Kalau sampai ada orang yang menafsirkan perintah salat dan mencukupkan diri hanya dengan berdoa tanpa salat, fatal kan? Sesat. Iya betul, makna salat itu adalah doa di antaranya. Apakah tetapi cukup dengan berdoa? Enggak cukup. Maka ditafsir dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Salat itu bagaimana? Itu namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir yang dilakukan menggunakan ayat atau menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Atau tafsir menggunakan perkataan para sahabat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kan dirikan salat. Kan nggak mungkin doa angkat tangan, saya udah salat. Loh, kamu belum salat, kamu doa. Iya, makna salat kan doa. Apakah cukup? Enggak. Maka ditafsir menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Bahwa salat itu ya dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu salat. Salat itu ya bermakna doa karena memang di dalamnya terdapat doa-doa, terdapat zikir-zikir. Ya. Itu ya berangkat dari pakai logika gitu kan. Salat dia fahami doa, akhirnya dia nggak salat, cukup doa saja. Salah, itu keliru. Atau misalnya Anda pernah dengar ya, ada orang tuh ya, ketika dia membaca ayat fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, terus dia bilang, ya udah, berarti kita nggak usah sholat aja gitu. Kenapa? Tuh yang sholat aja celaka, gitu kan? Mendingan nggak usah sholat. Dia bilang orang yang sholat itu celaka,
Ya udah nggak usah sholat aja. Kan ini konyol ya seperti ini. Coba lanjutkan ayatnya. Kan itu belum selesai gitu kan. Oh, ternyata yang dimaksud orang yang celaka itu yang lalai. Jangan sepenggal-sepenggal. Ini kan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan semata. Menafsirkan keinginan sesuai dengan keperluannya. Dan di antara kerusakan yang timbul kalau menafsirkan Al-Quran sembarangan itu adalah kesesatan. Yang suka ngebom-ngebom tuh, jangan antum kira dia nggak punya dalil. Punya dia dalil. Yang ngebom tuh ngebom di gereja, ngebom di kantor polisi, yang melakukan terorisme itu. Mereka punya dalil nggak? Punya. Dalilnya sama nggak yang kita pakai sehari-hari? Sama. Tapi yang membedakannya adalah tafsir yang mereka gunakan itu tafsir yang keliru. Itu tafsir sesuai dengan keinginan mereka. Itu loh di antara dampak ketika menafsirkan Al-Quran tidak sesuai. Bayangkan, berangkat dari keliru menafsirkan Al-Quran bisa mendoktrin orang melakukan pengeboman, bunuh diri. Bayangkan. Atau misalnya ada yang menafsirkan perintah jilbab misalnya. Jilbabin hati dulu aja gitu ya. Jilbabin hati, baru jilbabin rambut di kepala. Untuk apa pakai jilbab? Tapi kalau akhlaknya masih rusak, kata mereka. Ini kan rusak cara pikiran seperti ini. Rusak. Coba tanya tuh orang yang bilang jilbabin hati dulu lah. Gimana cara menjilbabin hati? Anda juga pengen tahu gitu, penasaran. Sebetulnya itu hanya alibi saja. Mereka berusaha mencari pembenaran untuk membenarkan tindakan mereka nggak mau pakai jilbab. Terus mereka bilang, ya untuk membenarkan tindakan mereka itu menentang perintah Allah nggak pakai jilbab, mereka bilang, untuk apa pakai jilbab? Toh ahlaknya yang pakai jilbab itu belum tentu benar. Dan banyak kok yang nggak pakai jilbab tapi ahlaknya baik. Ini kan hanya alibi saja. Mereka berusaha mempertahankan sikap mereka yang keliru dengan menampilkan pendapat-pendapat yang ya sejatinya itu keliru, menyimpang. Ini berangkat dari apa? Menafsirkan dalil sesuai dengan nafsu, tidak berlandaskan kepada ilmu, tidak berlandaskan kepada ilmu, ya. Oleh karena itu, jenis tafsir juga itu banyak jenisnya ya. Ada tadi di awal Anda sampaikan tafsir bil maksur, tafsir bil maksur atau tafsir riwayah. Itu tafsir yang dia menafsirkan Al-Quran menggunakan ayat lainnya, atau dia menafsirkan Al-Quran menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau dia menafsirkan Al-Quran menggunakan perkataan para sahabat. Itu tafsir bil maksur. Ya. Apa contoh tafsir yang dia menggunakan tafsir bil maksur? Misalnya tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Quranul Azim, atau tafsir Fathul Qadir. Itu menggunakan tafsir bil maksur, di mana mereka menafsirkan Al-Quran menggunakan ayat lainnya, menggunakan hadis, atau menggunakan eh, perkataan para sahabat.
Ya, kemudian ada tafsir bira'yi, tafsir menggunakan akal atau logika, atau tafsir diroyah namanya ya. Nah, tafsir menggunakan logika itu ada dua turunannya. Ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Tafsir menggunakan logika, gimana dibolehkan? Yaitu, misal, tafsir yang tetap basisnya itu keilmuan. Ada yang menafsirkan dengan usul fikih, ada yang menafsirkan dari ilmu bahasanya, ada yang menafsirkan dari sisi siroh misalnya, dari asbabun nuzulnya. Itu diperbolehkan tetap. Yang diharamkan tafsir menggunakan logika adalah tafsir yang basisnya hanya logika, keinginan saja. Ya. Sehingga tafsir bira'yi itu ada yang boleh. Yang boleh itu basisnya tetap keilmuan. Dari sisi ilmu bahasanya, dari sisi asbabun nuzulnya, dari sisi ilmu syar'inya, itu boleh. Tapi bira'yi yang haram itu adalah apabila basisnya itu memang satu-satunya logika gitu loh. Ya, ada yang menggunakan logika, istilahnya itu tok dia pakai logika. Sama sekali tidak menukil hadis, tidak menukil perkataan para sahabat, tidak juga dia menafsirkan menggunakan ayat lainnya, tapi pakai logika. Dan itu banyak ya. Menurut saya ayat ini, menurut saya hadis ini, menurut saya ya perkataan ini, menurut saya, berarti dia pakai full pakai logika, tok pakai logika. Ya, mari kita lihat sikap para sahabat yang mereka itu berhati-hati ketika berhadapan dengan masalah tafsir Al-Quran. Pada suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang ayat wa fakihatan wa abba. Beliau ditanya, apa itu ab? Apa itu ab? Ya, wa fakihatan wa abba itu kan buah dan rumputan. Kalau fakih ya, itu kan buah ya. Kita sudah paham maksudnya, tapi apa yang dimaksud dengan abba? Ab itu apa? Lalu apa kata beliau? Langit mana yang menaungiku dan bumi mana yang akan menahanku jika aku mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui tentang kitabullah. Jadi Abu Bakar ditanya apa makna ab, beliau nggak jawab. Karena memang beliau nggak tahu apa maknanya. Itu menunjukkan sikap kehati-hatian para sahabat di dalam menafsirkan Al-Quran. Padahal mereka sudah bergaul loh dengan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi mereka masih nggak berani menafsirkan Al-Quran karena takut takut salah. Ya. Umar bin Khattab juga sama. Ya. Anas bin Malik dan para sahabat lainnya itu nggak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi kalau mereka ditanya dan mereka sudah memang tahu tafsir ayat itu mereka sampaikan. Tapi kalau nggak tahu mereka jawab wallahu a'lam. Nggak ada yang mereka nggak jawab. Ya. Mereka nggak malu bilang la adri. Mereka nggak malu bilang saya nggak tahu. Ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Ibnu Nahas Ad-Damsyiki berkata bahwa menafsirkan Al-Quran dengan akal adalah salah satu bentuk perbuatan. Mengucapkan perkataan dusta dan mengabarkan tentang Allah bahwa dia menginginkan sesuatu
yang tidak bisa diwujudkan oleh kehendaknya. Ya, jadi mengucapkan atau menafsirkan Al-Quran menggunakan akal itu adalah di antara bentuk kedustaan. Itu adalah di antara bentuk kedustaan. Bisa saja benar, ya. Pakai logika itu ada kemungkinan benar. Tapi terjatuh dalam kesalahan itu lebih besar peluangnya. Kemudian dalam hadis lain, dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha bertutur bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat yaitu surah Ali Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan Alkitab, ya, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalami ilmu mengatakan, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ini Ali Imran ayat 7. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَسَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Jika kamu mendapati orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat darinya, maka mereka itulah yang disebut namanya oleh Allah. Waspadalah terhadap mereka. Ya. Jadi ada sebagian orang yang menjadikan ayat mutasyabihat itu sebagai tameng untuk membenarkan tindakan mereka. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan ayat muhkam itu? Yaitu ayat yang memang sudah jelas maknanya, tidak lagi tersembunyi. Sudah jelas maknanya. Misalnya ketika Allah menyebutkan langit, ya, bumi, bintang, pohon, kan jelas tuh ya. Sedangkan mutasyabihat itu adalah ayat yang maknanya masih samar dan tersembunyi. Misalnya apa? Ayat itu misalnya di awal surah Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim. Apa terjemahnya kira-kira? Alif Lam Mim. Tidak ada yang menerjemahkannya. Karena maknanya hanya Allah yang tahu. Atau Yasin. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Itu ayat mutasyabihat. Yang tahu maknanya, makna pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat lainnya seperti Nun atau Alif Lam Ra. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Nah, ayat-ayat mutasyabihat itu sendiri ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Manna, beliau mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama, maknanya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu mengandung
banyak kemungkinan makna. Jadi ketika ulama menafsirkan itu bisa ada kemungkinan interpretasinya berbeda. Tapi basisnya, meskipun tafsirnya beda, basisnya tetap ilmu, bukan logika, bukan. Dan yang ketiga adalah ayat itu tidak bisa dipahami secara literal, sehingga memerlukan tafsir mendalam gitu. Ya, sehingga memerlukan tafsir yang mendalam. Jadi itu adalah ciri-ciri ayat mutasyabihat. Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafsirkan Al-Qur'an menggunakan logika semata tanpa bersandar atau berbasis pada ilmu yang seharusnya, itu bisa berakibat fatal. Ya, di antaranya adalah orang itu berpotensi sesat dan bisa menyesatkan. Ya, bisa. Ya, di dalam hadis disebutkan barang siapa yang berkata atau menafsirkan Al-Quran dengan logikanya semata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, namun Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan sanad hadis ini dhaif. Tapi makna hadis ini benar. Ya. Makna hadis ini benar. Ya, ini adalah bentuk ancaman bagi orang yang sembarangan menafsirkan Al-Quran menggunakan logikanya. Tadi Anda tegaskan lagi ya, tafsir bira'yi tadi kan ada dua. Ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Yang diperbolehkan basisnya tetap ilmiah, ya. Tapi basis yang terlarang ini basisnya hanya akal semata. Itu yang terlarang. Dalam hadis ini disebutkan bahwa berarti orang itu tengah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kenapa? Karena kalau orang sudah menafsirkan Al-Quran menggunakan logikanya, itu dia bisa sesat, bisa menyesatkan dirinya. Ya, karena akal kita itu lemah. Tidak semuanya akal kita bisa memahami secara literal, secara literal. Perlu kita mengetahui tafsir yang sebenarnya, asbabun nuzulnya seperti apa, penjelasan para ulama, penjelasan para sahabat seperti apa. Itu penting kita tahu dari situ sisi-sisinya. Jangan sampai kita salah menempatkan ayat-ayat berangkat dari sesuai hanya dengan keinginan kita loh. Yang hobinya ngebom, oh ini loh ayatnya, tak. Yang hobinya membunuh orang yang tidak jelas alasannya, oh ini loh ayatnya. Itu kan sesuai dengan logika mereka, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kemudian ini adalah zamannya ilmu pengetahuan. Kita tahu ya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi itu luar biasa sekali. Sains itu perkembangannya juga luar biasa gitu kan. Pertanyaannya, boleh nggak kalau kita menafsirkan Al-Quran itu menggunakan ilmu sains misalnya, teori sains modern? Boleh nggak kira-kira? Ya, Syaikhul Utsaimin mengatakan nggak boleh. Ini berbahaya. Karena teori-teori itu, ya, yang mencetuskannya kan manusia. Ketika dipakai untuk menafsirkan Al-Quran, oke, misalnya diterima ya misalnya. Tapi kan pada suatu saat akan datang tuh teori lain muncul yang membantah teori sebelumnya. Pertanyaannya, kalau Al-Quran sudah ditafsirkan oleh teori sebelumnya, kemudian dibantah kemudian oleh teori yang datang kemudian, apa jadinya? Kira-kira. Hancur kan, rusak kan? Iya. Makanya menafsirkan Al-Quran itu kata Syaikhul Utsaimin tidak boleh menggunakan sains modern, teori sains modern nggak boleh. Ya,
Karena nanti akan muncul anggapan bahwasanya Al-Quran itu tidak benar bagi musuh-musuh Islam gitu loh. Ya, makanya ya tafsirnya itu tetap kita kembalikan ya kepada tafsir menggunakan ayat lainnya, menggunakan hadis, menggunakan perkataan para sahabat, atau dikembalikan kepada ilmu bahasanya. Ya, itu ya. Yang penting untuk kita ketahui. Maka ya tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran menggunakan teori sains modern. Itu nggak boleh. Nah, kemudian ini yang Anda dengar juga ya di antara tafsir yang nyeleneh itu berkaitan dengan ayat zina. Kata Allah Subhanahu wa taala kan wala taqrabuz zina ya. Jangan dekati zina. Terus ada yang bilang gini, yang Allah larang kan hanya mendekati zina. Yang Allah larang itu hanya mendekati, bukan zinahnya. Ini kan tafsir yang ngaco yang seperti ini. Ngaco ini kan. Allah larang mendekati zina, apalagi melakukan zina. Itu yang benar. Parameter sebelumnya itu salah. Maksudnya kan dijelaskan oleh ahli tafsir kan kita diharamkan menuju kepada semua jalan yang bisa menghantarkan kita kepada perzinahan. Apalagi kalau sampai berzinahnya, lebih parah lagi. Ini kan berangkat dari logika, ya. Akhirnya apa nanti? Sesat, bisa menghalalkan zina ujung-ujungnya. Toh ayatnya secara literal Allah hanya melarang kita mendekati zina, berarti zinahnya boleh dong. Kan ini tafsiran nyeleneh gitu. Maka hati-hati ya, hati-hati. Kalau memang mau tahu mengetahui apa sih tafsir ayat sebuah ayat itu, tanyakan kepada ahlinya. Bukan tafsirkan sendiri, tanyakan kepada ahlinya. Bayangkan para sahabat itu enggak. Kalau mereka enggak tahu, mereka enggak berani menafsirkan Al-Quran. Oh, orang di zaman sekarang seenak jidatnya menafsirkan Al-Quran. Tidak pakai landasan ilmu sesuai dengan nafsu mereka. Kemudian terakhir hadirin sekalian bahwa Ibnu Katsir ini menjelaskan bagaimana cara terbaik di dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau menjelaskan langkah-langkahnya. Ya, ini beliau sebutkan di dalam tafsir beliau. Yang pertama adalah bisa menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya. Bisa menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya. Ya. Ada ayat yang sifatnya mujmal atau global biasanya. Kalau ayat itu global, itu biasanya di ayat lainnya ada yang dijelaskan secara spesifik biasanya. Ada. Ya. Misalnya kisah tentang Musa, ya, itu biasanya dijelaskan di dalam secara sepenggal, tapi di ayat lainnya itu dirinci gitu loh. Ada rinciannya. Itu yang menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran menggunakan ayat lainnya yang lebih spesifik. Yang kedua, jika tidak ada, maka Al-Quran itu ditafsirkan menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dari asbabun nuzulnya, bisa dari tafsir langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika tidak kita dapati baik dari Al-Quran atau dari hadis, maka kita tafsirkan menggunakan perkataan para sahabat. Ya, perkataan para para sahabat mulai dari sahabat senior sampai sahabat sahabat yang ada di bawahnya gitu. Kalaupun tidak kita dapati dari para sahabat, baru kita merujuk kepada perkataan para tabi'in, ya.
merujuk kepada perkataan para para tabi'in. Itu kata Ibnu Katsir ya. Pertama, Al-Quran, tafsir dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsir dengan hadis, kemudian Al-Quran ditafsir dengan perkataan para sahabat. Kalau tidak ada, Al-Quran ditafsir menggunakan perkataan para tabi'in. Ya, itu prosesnya. Tapi tetap ya kalau kita mau tahu ya tetap kita tanyakan kepada ahlinya, kepada ahlinya. Hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, taib ya, demikian yang dapat Anda sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, memberikan kita kemampuan untuk menyampaikannya kepada saudara kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Demikian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.